warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Najma, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Parepare. Hari ini saya akan melaksanakan praktek lapangan yang kedua dengan identifikasi masalah masih rendahnya pemahaman peserta didik terhadap soal-soal HOS dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning dengan pendekatan problem solving dengan materi perubahan proporsi pada bangun datar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doanya, nak. Risalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar mana kita Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa kita pada hari ini. Saya lihat hari ini ada temannya yang tidak hadir, nak. Berapa orang? Siapa? Dua, Rizky dan Hadijah. Kita doakan teman kita semoga diberi kesehatan dan bisa berkumpul kembali dengan kita mengikuti pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar matematika dan sebelumnya saya akan kalian perhatikan di atas ini ada gambar sebuah persegi. Kemudian ini adalah persegi panjang dan ini adalah sebuah persegi. Sekarang dari ketiga gambar di atas ini adalah merupakan salah satu dari bangun datar. Sekarang saya ingin bertanya kepada anak-anakku semua. Yang pertama saya ingin bertanya bagaimana cara kalian mengukur panjang? Menggunakan penggaris. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kalian untuk mengukur sudut, besar sudut? Menggunakan busur. Dan yang ketiga, apakah rumus luas persegi panjang dan luas persegi sama? Tidak. Oke. Sekarang jadi kita perhatikan di atas. Jadi untuk mengukur panjang kita menggunakan yang namanya penggaris atau mistar. Kemudian untuk mengukur besar sudut kalian bisa menggunakan namanya busur derajat. Dan yang ketiga, untuk luas persegi dan persegi panjang itu berbeda. Untuk persegi rumus luasnya adalah sisi dikali sisi. Kemudian untuk persegi panjang adalah panjang kali lebar. Oke, jadi kalian sudah memahaminya. Sekarang kalian perhatikan untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengaruh perubahan proporsi bangun datar. Sekarang kalian perhatikan dari materi yang kita pelajari hari ini ada beberapa manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, kalian perhatikan di atas ini adalah sebuah foto dengan ukuran 4R dan 2R. Dengan kita mempelajari materi kita hari ini masalah proporsi, kalian memudahkan kalian nanti dalam membuat foto dalam berbagai ukuran. Ini manfaat yang kita peroleh. Kemudian manfaat yang kedua,
di sini kalian akan memudahkan kalian dalam mendesain baju dengan berbagai ukuran. Jadi nanti pelajaran yang kita pelajari hari ini ada beberapa manfaatnya. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga di sini, kalian bisa membuat miniatur benda dalam berbagai ukuran. Contohnya seperti yang tampil pada layar. Oke, sekarang kalian perhatikan, dalam pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, setelah kalian berdiskusi kelompok nanti, kalian menyelesaikan LKPD, kalian sudah dapat menumbuhkan yang namanya karakter profil pelajar Pancasila. Yang mana itu adalah gotong royong dan bernalar kritis. Yang kedua, tujuan kita hari ini bahwa setelah kalian nanti berdiskusi kelompok, kalian telah menyelesaikan LKPD, kalian sudah menjelaskan konsep perubahan proporsi pada bangun datar dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah kalian berdiskusi kelompok nanti dan menyelesaikan panjang, besar sudut, luas, bangun datar akibat perubahan skala dengan tepat. Jadi dengan 3 tujuan kita hari ini, kita akan melakukan diskusi kelompok dan menyelesaikan melalui LKPD. Sekarang kalian perhatikan, sebelumnya Ibu akan bertanya tentang materi kita minggu lalu. Kita sudah mempelajari tentang bangun datar. Ada yang masih ingat bangun datar yang kita pelajari ada berapa jenis nak bangun datarnya? Yang minggu lalu kita sudah pelajari. Yang pertama ada 6. Yang pertama persegi. Yang kedua persegi panjang. Yang ketiga layang-layang. Yang keempat belah ketupat. Yang kelima jajar genjang. Yang keenam trapesium. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari 6 dari sifat bangun datar. Sekarang kalian perhatikan pada kegiatan diskusi kelompok nanti kita akan menghadapi atau menyelesaikan suatu masalah, di mana masalah yang pertama kita lakukan atau kita selesaikan nanti melalui diskusi kelompok. Yang pertama adalah masalah Pak Ali. Apa masalahnya Pak Ali? Pak Ali di sini mempunyai masalah dalam membuat jendela yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Jadi di sini nanti Pak Ali, kita akan membantu Pak Ali bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Dengan mengamati dan menganalisa nanti melalui bahan ajar yang ada di depan kalian nanti, kita bisa membantu Pak Ali menyelesaikan masalahnya. Sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu sebelum membantu Pak Ali menyelesaikan masalahnya. Yang pertama saya ingin bertanya, jika panjang satu sisi segi 4 diperbesar 2 kali lipat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana perubahan panjang sisinya? Apakah dia tetap atau berubah? Berubah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada anak-anakku terhadap masalah yang dialami Pak Ali, bagaimana perubahan besar sudutnya? Apakah dia tetap atau berubah? Tetap. Jadi nanti kita lihat bagaimana. Kemudian yang ketiga, bagaimana perubahan kelilingnya terhadap masalah yang dihadapi oleh Pak Ali nanti? Tetap atau berubah? Berubah. Lanjut, pertanyaan yang keempat, bagaimana perubahan luasnya? Apakah dia tetap atau berubah?
berubah. Segala masalah yang dihadapi oleh Pak Ali nanti kita dapat lakukan atau menjawab pertanyaan di atas. Sekarang kita hadapi nanti melalui LKPD adalah masalah kedua. Di sini di masalah kedua, seorang tukang kebun memiliki sebuah kebun lahan persegi panjang dengan panjang 12 meter dan lebar 16 meter. Di sini kita diberikan suatu masalah. Kita disuruh membantu seorang tukang kebun ini bagaimana perubahan keliling dan luasnya. Apakah mengalami perubahan atau tidak. Dengan dua masalah yang dihadapi ini melalui LKPD, kita akan melakukan kerja kelompok nanti. Kerja kelompok kita nanti segala kegiatannya dilakukan secara berkelompok. Dan hasil diskusi kelompok kalian nanti bisa dipajang di belakang dan setiap kelompok ada perwakilannya mempresentasikan hasil kelompoknya. Sudah mengerti semua nak? Sudah mengerti kegiatan kita hari ini? Sudah, terima kasih. Jadi sekarang silahkan berpindah ke kelompok masing-masing yang sudah Ibu tentukan berdasarkan asesmen diagnostik yang Ibu sudah lakukan. Silahkan nak berpindah ke tempatnya. Silahkan bergabung ke masing-masing kelompoknya. Ya, semua sudah berada di kelompok masing-masing? Semua sudah berada di kelompoknya? Oke. Sekarang kalian sudah berada di kelompoknya dan setiap perwakilan kelompok silahkan naik ke atas. Ibu akan memberikan amplop. Ada 4 amplop di sini dan setiap amplop ini kelompok memiliki tugas masing-masing untuk melakukan pengukuran terhadap panjang dari bangun datar yang ada di amplop ini. Silahkan ketua kelompok naik ambil. Ya, setiap ketua kelompok silahkan membagikan isi amplop kepada anggota kelompoknya. Ya, silahkan nak. Oke, sudah? Sekarang ini LKPD-nya. Ya, oke. Silahkan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah berada di dalam amplop itu. Silahkan anak-anakku sekalian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Berapa panjang CD-nya berapa? Ya. Setiap bangun diberi nama nak, diberikan nama, kemudian lakukan pengukuran untuk melihat perubahannya. Ya.
Untuk gambar kedua beri nama, gambar ketiga berikan luas persegi, bukan persegi panjang tuh. Oh iya, persegi panjang. Oke. Nah, ini kan persegi ya. Oke, silahkan tempel di belakang. Bagi kelompok yang sudah melakukan diskusi, silahkan tempelkan hasil kerja kelompok kalian di belakang di karton pajangan. Ini dulu. Ya, ini dulu. Oke. Ya, silahkan tempel. Tempel 3. Toh, tempel di sini. Tempel 3. Ya, oke, silahkan. Ambil. Ya, silahkan tempel. Kelompok yang sudah selesai dan sudah didiskusikan hasil kerja kelompok kalian, bisa dipajang di belakang di karton yang sudah disiapkan. Ya, kalau sudah ya silahkan tempel nak ya. Kita lem lagi di sini supaya tinggal ditempel ya. Ya, kasih rapi supaya temannya bisa melihat nanti. Ya. Ya, kasih rapi. Adakah di antara kalian yang belum memahami masalah yang dihadapi di kelompok 1? Coba angkat tangannya. Untuk kelompok 1 siapa? Ada yang belum dipahami nak? Umu dengan Amanda. Yang lain? Ada? Kemudian masalah yang dihadapi di kelompok 2, ada yang kurang dimengerti? Novi, Munawar, Nasri dengan Safira. Oke, sekarang silahkan yang kurang dimengerti ke kelompok 2 akan dijelaskan oleh ketua kelompoknya. Ya, silahkan kelompok 2 yang menghadapi masalah di kelompok 2 silahkan berada di kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Popi Octavia dari perwakilan kelompok 2. Saya akan mempresentasikan masalah yang dihadapi oleh kelompok saya. Masalah pertama, gambar pertama. Panjang persegi panjang AB 6 cm. Panjang persegi panjang BC 4 cm. Panjang persegi panjang CD 6 cm. Dan panjang persegi panjang AD 4 cm. Besar masing-masing sudut 90, keliling 20 cm dan luas 24 cm pangkat 2. Gambar kedua, panjang persegi panjang AB 3 cm, panjang persegi panjang BC 2 cm, panjang persegi panjang CD 3 cm, dan panjang persegi panjang AD 2 cm. Besar masing-masing sudut 90, keliling 10 cm dan luas 6 cm pangkat 2. Gambar ketiga, panjang persegi panjang AB 1,5 cm, panjang persegi panjang BC 1 cm, panjang persegi panjang CD 1,5 cm, dan panjang persegi panjang AD 1 cm. Besar masing-masing sudut 90, keliling 5 cm, luas 1,5 cm pangkat 2. Dari ketiga gambar di sini, kalian sudah tahu bahwa kalau untuk mengukur ini menggunakan apa? Penggaris. Kalau untuk mengukur besar sudutnya menggunakan busur derajat. Coba, apa kesimpulan dari ketiga gambar ini? Jika panjang sisi sebuah persegi panjang adalah P dan lebarnya adalah L, jika diperbesar sebesar N, maka keliling persegi panjang yang baru K baru P tambah L kali N.
luas persegi panjang yang baru P kali L kali N pangkat 2. Semua setelah kita melakukan diskusi kelompok dan melakukan presentasi kepada hasil kerja kelompok kalian, saya ingin meminta kepada salah satu dari kalian bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kita atau hasil dari presentasi kita. Kira-kira siapa yang bisa? Ya, silahkan Mama Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rifki, saya akan presentasikan hasil dari presentasi saya hari ini, bahwa jika panjang sisi sebuah persegi adalah S dan akan diperbarukan sebesar N, maka keliling persegi yang baru adalah 4 kali sisi kali N, dan luas persegi yang baru adalah S pangkat 2 kali N pangkat 2. Sekian dari hasil presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sebuah persegi panjang atau persegi yang diperbesar sebesar N, kita akan bisa menarik kesimpulan bahwa dari hasil presentasi kalian, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika dia diperbesar artinya nilai N-nya diperbesar, maka ukuran panjangnya akan berubah. Kemudian besar sudutnya akan tetap. Kemudian ukuran besar kelilingnya adalah berubah. Luasnya akan berubah. Kemudian jika perubahannya diperkecil, dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran panjangnya juga akan berubah. Besar sudutnya tetap. Kemudian kelilingnya berubah, luasnya berubah. Ini berlaku untuk bangun datar, persegi dan persegi panjang. Oke, sekarang sudah selesai pada kegiatan kita berdiskusi secara berkelompok dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Sekarang setelah kita melakukan presentasi kelompok tadi, dari hasil pengamatan yang Ibu lakukan, kelompok 2 adalah kelompok yang mempunyai hasil kerja kelompok dan hasil presentasi yang cukup baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada anak-anakku semua, dan untuk teman kita yang sudah sudah menarik kesimpulan tadi, Mama Rifki, kemudian Jibril dan Ardan, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan, dan tepuk tangan untuk Mama Jerwif. Oke, terima kasih. Oke, sudah. Andre kanda, jolok kanda. Ambil itu kertasmu. Sekarang saya meminta salah satu dari kalian bisa menarik kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang bisa? Ya, silahkan Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu persegi. Jika persegi yaitu perubahan skalanya yaitu panjang. Perubahan skalanya setiap persegi yang berbeda akan akan berubah, dan besar sudut akan tetap sama, dan keliling berubah, dan juga luasnya akan berubah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, sekarang kita lihat
dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika panjang sisi sebuah persegi adalah S dan akan diperbesar sebesar N, maka keliling dari persegi yang baru adalah 4 kali sisi dikali dengan N. Kemudian luasnya adalah sisi pangkat 2 dikali N 2 N pangkat 2. Sekarang kalau untuk persegi panjang kita lihat di sini, jika panjang sisi sebuah persegi panjang adalah P, kemudian lebarnya adalah L, diperbesar sebesar N, maka keliling dari persegi panjang itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar dikali dengan N. Kemudian luas dari persegi panjang yang baru yang sudah diperbesar, panjang kali lebar dikali N pangkat 2. Oke, jadi itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan Ibu akan memberikan asesmen sumatif untuk melihat bagaimana pemahaman anak-anakku semua dalam pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal sumatifnya. Ya, silahkan Nak. Ya, bawa ke belakang. Ya, silahkan kerjakan Nak, silahkan kerjakan. Iya, adit yang kemarin kita catat. Iya. Ya, silahkan kerjakan. Saya beri waktu 10 menit, kalian menyelesaikan asesmen sumatifnya. Ibu akan membagikan lembar refleksi kalian untuk kalian isi. Silahkan anak-anakku mengisi sambil kalian menunggu saya memeriksa hasil asesmennya. Oke, saya sampaikan dari hasil sumatif kalian dari 16 siswa yang mengikuti pembelajaran hari ini, masih ada sekitar 2 orang siswa yang belum memahami betul pembelajaran kita hari ini. Dan saya meminta kepada 2 orang siswa itu untuk lebih giat lagi belajar Nak, supaya kalian bisa memahami materi kita ke depannya. Dan setelah kita melakukan refleksi hari ini tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini, sudah berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Dan untuk minggu depan silahkan anak-anakku mempelajari tentang keliling dan luas dari jajar genjang dan trapesium. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tetap belajar dengan giat, rajin ke sekolah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.